Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Di sini kita akan melakukan podcast mengenai tentang hubungan viktimologi dengan sistem peradilan hukum pidana di Indonesia. Sebelum itu, kita perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Khairul Huda dengan NIM akhir 013. Perkenalkan nama saya Alf Gotovianto dengan NIM akhir 025. Perkenalkan nama saya Ivan Maulana dengan NIM akhir 249. Jadi di sini kita akan membuat podcast seru-seruan nih tentang victimologi. Itu bagaimana sih hubungannya dengan peradilan Indonesia ini? Ah, Mas Ivan, Ya, gimana pandangan Mas tentang victimologi Indonesia ini? kalau pandangan saya ya, Ya, pandangan saya ada viktimologi di apa kaitannya dengan peradilan di Indonesia ini membawa perli- perlindungan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, apalagi ditambah dengan adanya lembaga perlindungan saksi dan korban seperti yang kita tahu itu semakin menjamin hak hak mereka gitu. Apalagi dengan adanya viktimologi ini sekarang kita jadi mengenal nih apa yang namanya restitusi atau ganti rugi. Ganti rugi, ya benar. Ganti rugi terhadap korban. jadi bisa disimpulkan victimologi itu sangat besar manfaatnya bagi korban dan saksi. Ya, lebih memperhatikan kepada korban dan saksi itu. Nah, kalau menurut Mas Huda sendiri bagaimana victimologi itu Mas Huda? Apa namanya kalau semisal bisa kita bicara viktimologi ya, kan yang artinya tuh kalau semisal kita bisa simpulkan tuh bahasa singkatnya tuh perlindungan terhadap korban. Nah, gimana kalau semisal mengenai hubungan viktimologi dengan hubungan hukum pidana yang ada di Indonesia? Nah, itu sangat bagus. Jadi dengan adanya viktimologi kita bisa ngerevisi yang namanya KUHP itu, KUHP itu. Nah, di situ kita bisa lihat mengenai restitusi sama kayak yang disampaikan tadi teman saya tuh. Bisa mengenai dengan apa namanya? Kalau misal ada korban tuh, misal contoh ada kasus pemerkosaan. Nah, di situ kan kita bisa yang namanya tuh ada dampak psikologis tuh. Eh, Nah, dengan viktimologi kita bisa mengetahui apa yang namanya hukum yang berlaku tuh kenapa si korban itu mengalami pemerkosaan. Nah, di situ kita bisa tahu. Mungkin itu saja sih contoh simpel dari saya. menurut saya juga sama nih. Victimologi itu adalah bagi korban ini sangat penting karena itu adalah dampak fisiologis korban nanti akan terlindungi akibat victimologi ini karena victimologi sendiri adalah perlindungan kepada korban dan juga saksi. Maka daripada itulah victimologi bisa memberikan dampak positif bagi korban, apalagi yang terkena tadi kata Mas sudah pelecehan, terus pemerkosaan, itu kan sangat buruk ya bagi perkembangan si pelaku. Apabila kita lihat sendiri juga kan banyak nih kasus-kasus pencabulan anak kecil yang sehingga kan pada gilirannya itu akan mempengaruhi masa depannya, seperti dampak bagaimana hasrat seksnya yang sudah dijelaskan oleh Pak Yaris, yang dimana itu kan sangat berbahaya dan perkembangan bagi anak ini sangat tidak baik gitu loh. Jadi aslinya dia suka sama lawan jenis jadi suka sama jenis karena akibat trauma dari masa lalu. Berpotensi gitu ya, Iya, berpotensi jadi iya. jenis gitu ya. Jadi victimologi diperlukan bagi korban untuk merehabilitasi lah ya. Iya, iya itu. Bagaimana bagaimana untuk memperbaiki eh, potensi kedepannya yang ada seperti itu sih menurut saya. Kalau kalau kita lihat sendiri nih, victimologi Indonesia ini bagaimana menurut kalian berdua nih? Apakah sudah benar atau sejalan dengan undang-undang yang ada atau enggak? Menurut kalian berdua nih, mungkin dari Mas Ivan dulu bisa jelasin Oke, pandangannya Mas Ivan. pandangan saya terkait undang-undang apa dasar yang melindungi adanya di balik viktimologi ini ya. Ya, menurut Mas Ivan di Indonesia. Ya terkait rehabilitasi tadi perlindungan terhadap korban setelah adanya kasus tersebut, kita kenal yang namanya restoratif justice itu ya. Oke. Ya, Nah, oke. restoratif justice itu juga bagian dari usaha untuk memulihkan hak-hak korban, martabat korban, dan pemulihan bisa dibilang pemulihan mental korban juga. Menurut saya ini sudah menjadi langkah awal yang dilakukan. Saya bilang langkah awal karena saya rasa belum semaksimal itu. Karena seperti yang kita lihat secara undang-undang
sangat tidak belum maksimal apa undang-undang ini melindungi korban gitu. Jadi ini merupakan langkah awal yang cukup baik lah adanya restoratif justice ini. Mungkin itu Kalau pandangan saya. oke oke oke. Kalau dari Mas Sudah sendiri pandangannya bagaimana? Ah, Menurut undang-undang juga itu Mas Sudah. Oh Menurut saya betul. kayak itu. Terus kita semisal kita bicara undang-undang ya, dalam pasal KUHP, KUHP tuh kan ada tuh yang namanya itu dari pasal 98 sampai 101 tuh. Ya. Apa namanya ada yang namanya itu restitusi, tentang restitusi. Nah, kalau semisal bicara di hukum di Indonesia nih, mungkin untuk sekarang masih belum bisa diterapkan sepenuhnya. Cuman kalau semisal dalam undang-undang tuh udah ada. Ya. Cuman kalau semisal mematok sama undang-undang doang tanpa ada gerakan kayak misal sekarang kan pakai viktimologi yang dimana tuh kayak ngerevisi undang-undang yang belum sepenuhnya dijalanin. Nah, itu mungkin bisa jadi nge-support apa namanya untuk undang-undang itu sendiri. Oh, Kalau menurut berarti saya. oke oke, baik. Berarti menurut Mas Huda sendiri, KUHP harus direvisi agar sesuai dengan Nah, teori itu. viktimologi yang ada di dunia gitu kan. Iya, Yang ada mungkin Indonesia juga bisa mengadopsi negara-negara luar seperti iya, itu ya, yang mengerti viktimologi juga seperti ya kita contoh kayak Eropa menggunakan hukum yang lebih oh, lebih pro ke korban gitu iya ya. lebih pro kepada korban seperti itu dan mengutamakan keselamatan korban seperti di Amerika Serikat juga ya seperti itu. Nah, menurut teman-teman sendiri berarti viktimologi Indonesia ini masih belum sepenuhnya benar gitu kan? Iya, belum masih maksimal, rancu. belum Masih maksimal. rancu. Nah, menurut Mas-Mas sendiri nih, bagaimana kita sebagai anak muda Indonesia dan kita sebagai mahasiswa hukum untuk memperbaiki ini semua? Dari Mas Ivan dulu deh. Gimana Mas Ivan ya? Sebentar. Kita ya sebagai generasi penerus bangsa ya, Ya, khususnya mahasiswa, ya. kita yang seharusnya bergerak lebih lebih aktif untuk memperbaiki apa yang seharusnya dengan apa yang ada gitu. Seperti yang kita tahu, hukumnya ini belum berjalan dengan baik. Nah, kita sebagai mahasiswa, terus sebagai penerus generasi bangsa, kita harus bisa menjadikan ini sebagai cita-cita untuk kedepannya, khususnya di apa dalam ruang lingkup viktimologi dan hukum peradilan di Indonesia. Itu, jadi itu kita bisa Mungkin saya mau kembangkan. tanya ke Mas Alex nih, misal contoh penerapannya itu seperti apa? Misal mengenai sebagai mahasiswa Mas Alex sendiri. Oh, kita sebagai mahasiswa, yang pertama ya kita harus belajar penuh ya, karena kita sebagai mahasiswa ada tugasnya untuk belajar dan menganalisis segala apa yang ada di hukum Indonesia. Karena kita sendiri juga sebagai mahasiswa hukum nih, kan Mas sudah maka daripada itulah kita harus menganalisis dan kita mungkin tadi yang saya jelasin juga kita bisa mengadopsi negara-negara yang menerapkan teknologi ini udah baik dan benar. Jadi kita bisa kalau Contoh gitu. Lebih efisien jalannya. iya, jadi kita kalau kolaborasi dengan hal itu dan kita juga bisa taruh di kuhab kita bagaimana cara teknologi ini bisa Diterapkan. iya berpengaruh bagi korban karena sekali lagi kasus pelecehan dan pemerkosaan di Indonesia ini cukup-cukup banyak. Apabila kita lihat di kota-kota besar itu kan banyak banget nih kasus pelecehan terus juga sekarang-sekarang ini banyak kita contoh lah ya orang-orang yang punya nama tinggi lah ya kayak kita misal contoh kita nggak menyalahkan salah satu pihak ya tapi ada beberapa tokoh agama yang menerapkan hal itu untuk melakukan pelecehan kepada murid-muridnya itu kan mungkin sangat berbahaya bagi kedepannya kan Mas Yuda maksudnya itu sangat gimana ya sangat tidak etis gitu loh bagi perkembangan anak apalagi anak itu masih di bawah umur karena dia harus masih belajar harus masih menganalisis maka daripada itulah kita sebagai mahasiswa hukum kita harus benar-benar untuk mengkaji bagaimana viktimologi ini bisa berguna bagi korban dan juga bagi para saksi karena saya yakin bahwasanya mahasiswa adalah cerminan masa depan Indonesia karena dengan dengan masa depan Indonesia yang lebih baik mungkin itu juga bisa memperbaiki hukum kita juga kalau kita lihat ranah viktimologi itu karena
Sekali lagi, victimologi adalah hal untuk korban. Maka daripada gitulah, kita harus mengkaji bagaimana hal-hal yang kita diskusikan ini nantinya bisa berguna di masa yang akan datang, yaitu dengan solusinya memperbaiki undang-undang KUHP-nya untuk Uhab, uhab, KUHP, dan lebih ke uhabnya ya, ya uhab. lebih ke KUHP-nya, memperbaiki, mencontoh kepada negara luar dan kita terapkan. Karena sekali lagi itu lebih Lebih efisien, efisien, lebih hemat waktu. hemat waktu dan juga tidak perlu untuk apa ya, riset lagi, Iya, dan riset. riset dikit, Ya, semakin dikit. oke, risetnya sedikit buat agar apa ya, Lebih ini, lebih pas untuk di Indonesia, Indonesia Harapan, gitu. iya, Masih perlu gitu. Saya ya setuju agar juga. lebih lebih pas Indonesia dan agak lebih set gitu kan Iya, ke Mas Huda, lebih lebih apa ya? Mungkin bahasa gampangnya itu lebih apa ya? lebih Gampang diterima, iya, lebih lebih mudah gampang diterima. diterima. Karena kan beda nih, bu apa kata mudahnya saya bilang budayanya Iya, Eropa dengan Indonesia budaya kan kita udah beda. beda iya, gitu. budaya beda, agamanya juga beda Iya, ya maksudnya. Hmm. perilakunya juga berbeda. Nah, Nah, kalau untuk Mas Huda sendiri oh gimana iya, ini? menurut Mas Huda sendiri Dari bagaimana? perspektif Mas Huda terkait apa dari perspektif mahasiswa ini Hmm. terkait victimologi di Indonesia. Ini gimana ini Iya, pandangannya? bisa memberikan solusi mungkin itu Mas Huda bisa jelasin secara lebar dan juga secara undang-undang juga. Mungkin kalau solusi belum bisa ya, kayak semisal, soalnya kita kan masih mahasiswa gitu loh. Cuman pasti kalau semisal kita bicara mengenai viktimologi yang ada mungkin di kasus-kasus sekarang nih. Ya, Semisal sekarang tuh yang namanya ada tuh, yang kemarin tuh kasus yang sampai dimutilasi yang ada di Mojokerto tuh. ya Yang ada Mojokerto. 100 berapa belas, 114 potongan tuh. Iya, iya. Nah, mungkin Ya, di situ juga kan kita bisa mengenai korbannya tuh kayak bukan yang korban Bukan yang korban dimutilasi mutilasi. itu sendiri, melainkan ke keluarganya. Oh iya. Nah, mungkin bisa kalau misal dalam hukum Indonesia kan nggak ada yang namanya restitusi. Entah itu restitusi keuangan maupun mental, kesehatan mental bagi Oh keluarga-keluarganya. ini ya mungkin restitusi secara tertulis gitu ya, Iya, tertulis. mungkin. Tapi kan ya, Tapi kan mungkin di hukum di Indonesia kan belum ada. iya belum Ya mungkin itu tertulis. contoh kasus kecilnya, ya yang kasus-kasus sekarang. Nah, di situ kan kita bisa lihat bahwa hukum Indonesia tuh cuman lebih fokus kepada korban, guna untuk melindungi cuman sekedar masyarakat, Iya, belum ke secara masyarakat ini. korban. Iya. Jadi hmm, keluarga entah itu kan korban kan bukan yang cuman dimutilasi doang kan. Jadi ke masyarakat, keluarga, entah itu dari pihak keluarga maupun saudara-saudaranya kan mungkin ada yang namanya rasa ah, dendam. Ada benar. denda. Nah, mungkin dari situ kan kita bisa kita tahu kalau semisal dengan tidak adanya viktimologi itu kayak menurut saya tuh bisa saja yang tadinya jadi korban mungkin nanti ke depannya entah itu 20 tahun ke depan Bisa jadi bisa jadi berbalik. pelaku juga. Nah, bisa jadi pelaku. Masalahnya kan mengenai tentang psikologis kalau enggak yang namanya rasa dendam tuh kan pasti dalam diri manusia itu pasti ada. Iya pasti Nah, ada godaan ini. nah mungkin itu saja sih kalau menurut saya tuh mungkin biar ke depannya tuh emang harus menekankan yang namanya tuh kepada korban mengenai undang-undang itu. Oh, kok tadi kan Mas sudah menjelaskan tentang dendam nih. Nah, Iya. trauma trauma dari keluarga korban ini harus diapakan ya, Mas? Nah, Yang Mas jelasin tadi kasusnya di mana-mana tadi Mas, Mas? Mojokerto di ya? Mojokerto itu. Iya, ke Mojokerto. Nah, menurut Mas, bagaimana cara menghilangkan trauma kepada eh, keluarga korban ya, sekali lagi? Mungkin kalau semisal saya kasih saran ya, eh, ketika semisal misal ada terjadi ke keluarga korban Mas Alek itu sendiri misalnya. Ya, Nah, misal Mas Alek yang jadi korban. Nah, si keluarga Mas Alek mungkin kan ada rasa yang emang ada rasa balas dendam kan. ya, Nah, mungkin kalau menurut saya itu lebih ke ini. Pertama, kita harus pasti kasih restitusi mengenai tentang entah itu apa namanya? Kalau menurut saya pertama tuh harus untuk sistem hukum Indonesia ya, ya. mungkin dengan cara apa namanya? Mengembalikan kompensasi kerugian entah itu misal ke psikologis, entah itu keluarga Hmm, korban tuh harus direhabilitas. Keluarga korbannya Iya, ya, keluarga korbannya. yang Yang direhabilitasi. mungkin kalau semisal ada yang namanya kayak pasti kan ada yang ngerasa diterima, kayak harus nuntut segala macam Iya. kan ke Oh iya keluarga iya korban. paham paham. Nah, itu. Mungkin salah satunya itu. Mungkin bisa juga mengenai kompensasi apa yang namanya asuransi dari pihak korban itu. oh, pihak Oh iya. korban. Menuntut menurut Dia menuntut asuransi itu. ya. Nah, menuntutnya kepada siapa nih Mas sudah kalau boleh tahu ya?
Mungkin Mas Ivan bisa jelasin? Oh, mungkin begini maksudnya. Iya, gimana, gimana, gimana tuh, Mas? Jadi kita tuh seharusnya Hmm. pemerintah ataupun negara itu mendukung eh, atau dalam bentuk undang-undang yang mendukung bahwa restitusi itu dijamin melalui undang-undang gitu. Jadi ketika eh, korban menuntut ganti rugi yang setimpal ataupun sesuai kemampuan pelaku, jadi ketika katakanlah hakim memutus uh, ingin memenuhi permintaan, Hmm. jadi dia ada dasar hukumnya, ada dasar hukum bahwa uh, korban ini mempunyai hak secara dilindungi secara undang-undang begitu. Jadi katakanlah seperti yang Mas sudah contohkan tadi kan ada korban-korban dari keluarganya tadi. Hmm, hmm, hmm. Nah, keluarga korban tadi seharusnya diberikan kompensasi apa dari pelaku. Siapa yang menjamin apa hal tersebut? Undang-undang seharusnya. Oh, Boleh saya sanggah? Ketika semisal kasih contoh, si pelakunya itu emang tidak ada sama sekali kayak semisal dia iya, nggak iya. punya keluarga, dia Hmm. cuman sendiri sebatang kara, entah itu kalau semisal dia menghidupi keluarganya cuman orang biasa itu gimana solusinya? Ini solusinya tuh. Mungkin saya bisa jawab ya. Menurut pandangan saya, yang harus mengganti itu adalah negara. Karena sekali lagi, ini merupakan hukum publik. Yang dimana negara harus memberikan hak itu kepada keluarga korban. Karena keluarga korban pasti akan tertekan apabila menghadapi situasi seperti itu. Jadi, yang harus saya tekankan, yang mengganti siapa? Ya negara. Karena sekali lagi, ini merupakan hukum publik yang seharusnya negara harus bisa menjamin Kemanfaatan. iya keamanan terus kemanfaatan bagi Setiap keluarga ya keluarganya. Apalagi kalau misalnya kita lihat di kasus ini adalah keluarga korban karena keluarga korban sangat terpuruk nih. Siapa yang nggak terpuruk apabila lihat anaknya udah terpotong-potong, udah dimutilasi? Pasti semua semua orang tua di dunia ini manapun apabila melihat anaknya seperti itu akan kerusak mental karena dia yang telah membesarkan, membesarkan, merawat. merawat sampai dia udah lulus kuliah nih ya kan. Iya, Hmm. berapa Udah tahun tuh. sabar. Iya, makanya pada itulah negara di sini harus berperan untuk melindungi korban, apalagi untuk kesehatan mental bagi keluarga korban, terutama di orang tua korban seperti itu sih. Bagi saya negara harus turun tangan lah mengenai hal ini, karena sekali lagi apa yang dijelaskan oleh Pak Yaris mengenai KUHP sendiri itu tuh sangat tidak melindungi korban, tapi melindungi masyarakat. Masyarakat benar itu. Secara umum Masyarakat makanya daripada itulah negara harus menjamin eh, perlindungan. perlindungan bagi masyarakat dan juga korban karena sekali lagi KUHP hanya melindungi para masyarakat masyarakat karena masyarakat yang bertindak dan mengalami sehingga apa yang penting bagi masyarakat sehingga kami sebagai mahasiswa semester 5 yang diajar oleh Pak Oh ya, Yaris, Pak Yaris menyarankan agar KUHP ini setara nih ya kan, Iya, setara agar korban juga terlindungi, pelaku juga mendapatkan hak, korban juga mendapatkan hak, apalagi terutama bagi keluarga korban. korban iya. seperti itu. Menurut Mas dan Mas Mas Ivan dan juga Mas Huda mengenai viktimologi ini, menurut Mas kan tadi kan udah dijelasin nih viktimologi itu apa, bagaimana kasusnya, Iya. bagaimana pandangannya, bagaimana solusinya. Nah, menurut Mas sendiri di lingkungan sekitar Mas-mas ini bagaimana sih? Apakah ada kejadian nih yang berkaitan dengan viktimologi ini sendiri di Mungkin sekitar dari yang Mas sudah dulu. Oh, mungkin kalau semisal di sekitar saya, apa namanya di masyarakat di apa namanya di sekitar saya tuh ada yang namanya tuh kayak semisal contoh nih, ada perilaku tuh yang namanya kayak misal bukan pemerkosaan, lebih ke apa? Pelecehan ya? bukan bukan gini loh. Apa? Ketika semisal ada perselingkuhan antara semisal ada yang satu tuh udah menikah, yang satu Oh, belum menikah, misal si cowoknya tuh udah menikah terus selingkuh dengan cewek gitu. Nah, ketika semisal ya, apa ya namanya ketahuan, itu biasanya tuh di dihukumnya tuh dengan cara diarak. oh Oh, diarah. dialah. Nah,
pas zamannya aku, berarti pas zaman 2000 berapa tuh, yang masih menggunakan hukum adat mungkin ya itu ya. Masih kecil ya Iya, Mas masih Uda? kecil itu. Mungkin saya juga kurang paham, cuman saya SMP. pernah dengar dari teman-teman saya gitu. Oke oke. Karena yang namanya itu kayak Harap. diarak. Jadi Oh, semisal diarak. itu tuh kayak, Digiring iya. gitu Jadi loh. pertama tuh kayak semisal disiksa dulu. Oh, isi dulu. Nah, Ujung-ujungnya juga pasti dibunuh. Dua-duanya itu. Dibunuh. Ya makanya itu daripada situ tuh. Jadi mengenai korban tuh kan bukan cuman itu kan kesalahannya tuh fatal emang. Cuman kan kalau semisal kita bicara sampai dibunuh oleh oh, masyarakat itu sungguh memprihatinkan ya. memprihatinkan lah. Jadi itu gimana caranya? Kan KUHP itu tidak ada juga. Kalau semisal masyarakat yang semuanya ikut berpartisipasi. Nah, apa yang mau disalahin dari misal dari cerita saya itu? Kalau menurut Mas Masnya? Oh, berarti menurut di kampungnya Masnya ini Iya, apabila ada terjadi perselingkuhan pasti diarak gitu ya Mas ya? iya, Diarak sampai dibunuh itu. iya. Nah, kalau boleh tahu juga mungkin sebelum kita memberikan pendapat ya Mas Ivan, polisi yang dilakukan pas itu apa Mas? Peran Kayak peran polisi atau peran aparat. aparat lah. Mungkin kalau mengenai aparat ya, setahu saya, ketika semisal ada tragedi seperti itu, biasanya polisi itu datangnya tuh lambat. Oh, lambat. Jadi kalau semisal udah kejadian baru datang. Berarti, Jadi baru ke TKP gitu. berarti pas udah meninggal baru Iya, tahu. iya biasanya seperti itu. Nah, kan itu kan di kampung Masnya. Nah, pelakunya diapain Mas kalau boleh tahu? Eh, Pelaku kan korbannya kan dibunuh. ya Pelaku. kan dua-duanya itu Banyak. yang jadi korban. Jadi diarak sama masyarakat gitu loh mas. Oh iya, berarti kan yang bunuh ini masyarakat ya Mas ya? Ya, Masyarakat yang membunuh ini bagaimana Mas? dibunuhnya dengan cara apa? Ya, Oh enggak, enggak. saya mau tanya, mungkin ini berdasarkan eh, hukum adat, kebiasaan atau main hakim sendiri. Main hakim sendiri lebih tepatnya. Oh, Kalau misal hukum adat mungkin belum ada. Cuman kan udah karena kebiasaan. Jadi hal yang di luar akal gitu loh. Jadi Oh, ketika semisal itu, geram, ya masyarakat masyarakat geram. tuh geram gitu. Jadi main hakim sendiri. iya iya paham paham. Loh, enggak Mas. Yang saya garis bawah ini pelaku ini adalah yang membunuh kan Mas, yang membunuh. Yang Berarti membunuh itu masih masyarakat. Iya, iya. masyarakat. Nah, masyarakat ini apakah dihukum Mas setelah itu Mas? Setelah dia membunuh. Mungkin kalau semisal itu kurang paham, cuman pasti ada yang namanya kayak semisal dari satu masyarakat tuh dikumpulin. Nah, jadi ada yang perwakilan tuh semisal RT kalau nggak RW Hah? gitu, pasti ada perwakilan. Nah, Jadi pasti aparat tuh pasti menanyakan siapa yang berpihak, siapa yang berpartisipasi ketika apa namanya ada pembunuhan itu. Jadi nah, tanya ke pihak RT RW. Tapi untuk selanjutnya mungkin belum tahu juga. Itu nggak tahu ke depannya tuh kayak gimana. Hal nah, yang dinormalkan apa oke. enggak. Yang paling kita kasihani berarti ya inilah contoh dari Mas Huda sendiri lah anaknya ya Mas ya. Iya. Nah, Anak dari si cowok, terus pihak perempuan, keluarga perempuan, kan ada dua berarti kan iya iya korbannya iya itu. iya. Korban. Nah, menurut Mas sendiri ya, selaku warga di sana, apakah Mas dengar desas-desus bagaimana penyelesaian kepada keluarga korban dari pengadilan setempat mungkin dari Mungkin biasanya tuh ada yang namanya tuh kalau misal di sana tuh eh, ada mungkin dengan cara sanksi kali ya. Itu dengan sanksinya itu biasanya tuh di mana masyarakat itu kayak semisal semuanya itu dibawa. Tapi oknum-oknum tertentu yang kayak semisal jadi provokator. Jadi pasti tahu siapa yang provokasinya itu. oh, bukan Mas, maksud saya ini anak korban ini dapat perlindungan apa dari hukum Indonesia Oh, dari sendiri? Nah, ini kalau kita kaitkan dengan viktimologi Iya, tadi ya, victimologi. apalagi kan tadi kita kalau ngomongin perempuan Mm-mm. kan biasanya lebih diperhatikan lagi ya. Nah, itu bagaimana masyarakat memandang korban, khususnya ke perempuannya itu. Kita ngomongin ke perempuan. Iya, apalagi kepada anak korban yang dibunuh tadi tuh Mas, cowok sama ceweknya ini, Oh iya, anaknya nih. Maka dari itu, di situ tuh kayak semisal jadi nggak ada yang disalahin. Jadi main hakim sendiri. Makanya itu perlunya viktimologi itu di situ. Kalau menurut saya. Oh, paham-paham. Berarti yang dijelaskan Mas Sudah tadi itu tadi eh, anak korban ini nggak dapat apa-apa Mas ya? Iya, jadi lepas tangan semua masyarakat itu. Iya, Jadi berarti oknum waktu tertentu doang yang kayak semisal cuman kena hukuman ringan. oke oke berarti keluarga korban ya sangat kasihan sekali ya Mas iya, ya. apalagi korban perempuan yang kita fokuskan ke sana. Iya, apalagi anaknya itu, karena dia tidak akan mempunyai sosok bapak dan ibu lagi gitu kan. Iya. Nah, Mas kalau boleh tahu juga Mas ya, apakah anak dari eh, pelaku apa perselingkuhan ini akan mendapatkan sanksi sosial Mas ya?
menurut dari cerita Iya, Dinda. Ah, apakah apakah korban dari katakanlah anak-anaknya tadi atau Iya. keluarga itu mendapatkan gunjingan atau apa kita bisa bilang Oh, berarti perlakuan kayak tidak enak semisal, iya, perlakuan. iya tahu. Bukan pelecehan cemooh sih. gitu, Iya, Iya. gunjingan, cemooh-cemooh, ya cemooh benar. gitu. Iya. Nah, itu Ap- gimana? Apakah menurut masih ada sedikit apa kita bilangnya restoratif justice atau pengembalian Emang martabat gitu, iya. martabat ketika semisal seperti itu, mungkin nama buruk tuh pasti masih tetap ada. masih nempel. Karena Mungkin soalnya kan yang namanya perselingkuhan, ya emang kalau di Indonesia sendiri kan tidak diwajarkan. Mungkin di dunia juga kan. eh, Iya, kecuali ya mungkin dalam agama Islam kan ada yang namanya poligami itu segala Ya, macam. Nah, mungkin masih ada sih, Mas. Jadi mungkin dari beberapa bulan pasti ada yang namanya cemoohan. Pasti ada yang namanya benci segala macam. Apalagi kan si pihak istri. ya, Kalau dari misal korban cowok, ya, hmm, pihak istri kan pasti dia juga ngerasa sakit hati. ya. Itu kan bisa saja masyarakat itu malah mencemooh istrinya juga, iya. Iya. bisa aja kan. Jadi semuanya tuh kayak semisal dalam masyarakat tuh pasti mencemooh lebih ke Yang tersisa-sisa itu atau gimana? semuanya sepertinya dicemooh. Soalnya salah satu dari semuanya itu semuanya salah. Oh, Dia berarti di pandangan masyarakat Di pandangan semua masyarakat kan ini bicara masyarakat sekitar. ya, iya, iya. Berarti negara ini sangat belum melindungi ya, Mas Huda ya. Belum kalau menurut saya makanya gunanya viktimologi itu mungkin di situ. Oh, baik, baik, baik. Berarti viktimologi Indonesia harus diperkuat lagi ya, karena untuk menjamin keamanan warga korban seperti Iya. itu ya. Mungkin kalau dari Mas sendiri, apakah ada contoh kasus itu, Mas, Mas Ivan, mengenai eh Di terkait ini lingkungan tadi ya, sekitar. ya terkait terkait ini tadi informasi. sekitar ini? Ya, saya lebih agak agak nyerempet sedikit, agak mirip-mirip. Karena Hmm, kalau di tempat saya itu katakanlah ya, yang paling sering terjadi apa sih di masyarakat itu kalau nggak apa selingkuhan. selingkuhan, terus pemerkosaan dan lain sebagainya. Begal. Hmm, Ya, jadi ya mungkin begal juga bisa, tapi kita mungkin akan fokuskan ke apa, pemerkosaan aja. Oke, siap. Katakanlah ada perempuan nih yang diperkosa. Oke. Otomatis perempuan ini kan yang jadi korban. hmm, Nah, tapi sayangnya eh, pada akhirnya eh, apa peran eh, restoratif justice ini belum belum apa ya, belum bisa maksimal, belum bisa terlaksana karena kita nggak tahu bagaimana apa seluk-beluk dari pemerkosaan itu terjadi. Bisa hmm, saja itu karena paksaan atau dan sebagainya. Tapi di lapangan masyarakat itu melihat bahwa yang korban, kita ngomongin yang perempuan itu tadi, itu dianggap rendah, langsung dianggap rendah dan seperti tidak bermartabat lagi. Padahal kan kita hmm. nggak bisa langsung ngecap seperti itu. Kita harus ketahui dulu seluk-beluknya seperti apa, apakah ini dipaksa atau dan sebagainya. Nah, saya rasa sangat penting sekali viktimologi ini untuk apa ya, Terapkan ya. untuk diterapkan di Indonesia karena banyak sekali sesuatu yang apa yang tidak seharusnya gitu loh. Nah, itu Hmm, saya Tapi mungkin di lebih lingkungan saya juga ini sih, Mas. Apa namanya? Kalau misalnya cewek hmm. di atas jam 10 malam. iya Nah, itu biasanya dikatakan cewek murahan. Wah, Itu mungkin sampai sekarang masih terjadi kalau di lingkungan saya. Kan beda halnya dengan sama perkotaan di sini. Kayak hal yang normal kan iya kalau misal normal perempuan aja. keluar malam. Tapi kalau di sana tuh dipandang rendah. Jadi cewek tuh bener-bener murah, paham gak sih? Kayak semisal ya mungkin bicara contoh dilecehkan itu juga mungkin sering sih. makanya daripada itulah kita harus itu ya harus memperkuat viktimologi kita bagi keamanan bagi korban dan juga kita harus menekankan pentingnya bagi efek jerah bagi si pelaku Pelaku. Jadi agar ini nggak keulang lagi iya di kasus-kasus yang sama iya lagi. karena kita juga menilai ya bahwasanya hukum ini harus berpihak kepada dua sisi. Tapi Iya, kita harus tekankan kepada korban karena korban sangat kasihan karena yang mengalami Kerugian korban lebih banyak itu iya adalah korban. kemudian korban karena pelaku yang menjalankan hal itu karena Yang pelaku mempunyai niat buruk adalah iya, pelaku, bukan korban. iya karena mas-mas ini juga ya mungkin bisa memberikan suatu apa ya tanggapan mengenai kan dulu itu sempat ramai nih mas perkara begal eh, ada orang mau dibegal tapi orang yang mau dibegal ini korban berhasil untuk
membunuh si begal ini. Oh iya, Oh iya iya Iya, iya iya, iya. itu pernah tuh. benar-benar. Nah, tapi yang tetap disalahkan karena karena pelaku begal ini meninggal, akhirnya Kesalahannya disalahkan adalah ya, yang seharusnya korban. Sebenarnya Karena korban hanya melindungi dirinya agar dia tidak terkena begal dan juga tidak terkena pembunuhan karena pada saat itu juga begalnya memakai senjata tajam. senjam ya. Iya, Kalau menurut pandangan saya mengenai hal itu juga victimologi Indonesia sangat rendah. Kenapa? Kok bisa sampai-sampainya dihukum? Menurut saya juga ya, Mas, kalau nggak terjadi viral, itu nggak mungkin bisa dibebaskan korban. Karena pada masa itu kan juga, tuntutan oleh masyarakat ya iya tuntut bebas itu masyarakat agar harus untuk eh, dibebaskan. korban ini untuk dibebaskan karena pelaku ini yang melakukan begal harusnya kan pelakunya dua nih Mas. Iya, Iya, Yang satunya masih udah meninggal, satunya masih hidup. Nah, masih hidup. yang masih hidup ini seolah-olah dia menjadi korban. Tapi kan Jadi korban. iya seolah-olah aduh, salah. Setelah ditelusuri kan akhirnya korban salah nih akan Menurut melakukan menurut persidangan di apa mata hakim ya, di mata iya hakim. bukan hakim sih Mas. Menurut saya polisi. aparatnya berarti ya. Iya, menurut aparat si korban ini salah karena sampai membunuh. Nah, akhirnya kan situ kan terjadi debat publik itu, Mas. Hmm. Akhirnya karena dapat atensi dari publik lah, korbannya akhirnya dilepaskan. Berarti Seperti itu. berarti victimologi ini ah, unsur victimologi ini muncul dari masyarakat, Iya, bukan dari perlindungan pemerintah. iya, Minus itu berarti. iya, menurut Mas Iva sendiri bagaimana Mas melihat kejadian Nah, seperti itu? kalau saya ini simpel, saya eh, lebih tekankan tadi ke niat atau mens reanya dari eh, kedua pelaku dan korban. Nah, yang mempunyai niat buruk ini siapa? Yang jelas adalah pelaku yang begalnya yang mempunyai niat begal tadi, karena dia ingin melakukan perbuatan jahat, yaitu merampok seperti itu kan. Sedangkan pelaku niat awalnya Pak, dia tidak ada niat untuk melakukan perbuatan jahat, dia hanya ingin melindungi diri. Iya, Sudah. lindungi diri ya. Jika kita bayangkan, jika korbannya ini tadi eh, tidak dibegal, nggak mungkin dong dia mau membunuh orang, Iya, iya kan? benar-benar. Nah, Iya, Berarti gak ada niatan nggak ya. ada niatan kan, iya. nggak muncul seperti itu, karena dia terdesak, jadi dia terpaksa Oh. melakukan itu. Nah, maka daripada itulah peran hukum di Indonesia ini sangat Harus lebih diperhatikan lagi. Tapi saya rasa kalau ngomongin apa eh, hasil dari tuntutan itu pengadilan itu saya rasa juga kalau menurut undang-undang nih, saklek dari undang-undang itu juga masih ada benarnya, karena gini, karena eh, hakim juga harus membuat keputusan harus berdasarkan undang-undang. iya, Nah, iya. sayangnya undang-undang ini Tidak ada. tidak melindungi korban. Coba kalau undang-undang ini melindungi korban, pasti hakim juga akan ikut. Tapi menurut saya juga pada masa itu kan karena peran masyarakat juga, Nah, karena iya, mendapatkan ya. atensi dari masyarakat juga, akhirnya dia bisa bebas. Mungkin kalau pendapat saya juga, mungkin hukum Indonesia juga menyatakan bahwasanya apabila membela diri itu nggak masalah Mas Iya, Ivan. nggak masalah. Yang dipermasalahkannya sampai membunuhnya ini loh Mas Ivan bagi kepolisian pada masa itu. Karena saya baca-baca kasusnya juga ya. Hmm, Karena maka daripada itulah hukum di sini harus dibenerin karena sekali lagi hukum Indonesia harus berpihak kepada korban. korban karena yang merasakan Korban ini yang sebenarnya ya, korban. iya karena yang merasakan ini semua adalah korban seperti itu ya kan makanya daripada itulah hukum Indonesia harus bener ini kalau dari Mas Sudah sendiri bagaimana Mas melihat situasi seperti itu tuh Mas Sudah. Kalau menurut saya nih ya, ketika semisal ada kejadian seperti itu, kita kasih apa ya namanya, saran aja atau enggak pendapat saya aja, Iya, mengenai pendapat saya. iya, Yang patut disalahin emang saya sependapat dengan Mas Ivan. Kenapa? Eh, yang dimana korban itu secara tidak sengaja, entah itu dengan melukai dengan sajamnya itu sendiri dari iya, iya. pihak pelaku, Hmm. kan kita tidak tahu. Jadi kita harus apa sih namanya yang namanya pengecekan apa sih kalau seperti itu? Kalau ada niat itu, Oh kita menghadirkan saksi-saksi atau iya. ahli-ahli untuk Biasanya kan ada desakan dari pihak korban kalau nggak pelaku dari saksi-saksi juga kan. Nah, di situ biasanya kan pasti si pelaku tuh pasti mau mengakui. Emang iya, ih pelaku lagi. Apa yang namanya si korban tuh pasti mau melakukan apa namanya?
bicara Pembelaan. dengan faktanya Iya, di lapangan itu seperti apa. iya. Iya. Nah, di situ kita bisa nilai. Nah, di mana yang salahnya? Mungkin seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya itu kita harus memperbaiki undang-undang kita agar melindungi korban Iya, seperti harus itu. lebih diperhatikan lagi Iya, karena sangat krusial sekali iya, dampaknya ke terutama kalau masyarakat ya. iya. Eh, Jadi viktimologi ini harus benar-benar dijalankan secara baik dan benar seperti itu agar korban merasa terlindungi. Iya, masa Iya, terlindungi. iya. sudah apa ada yang mau tambahin? Mungkin emang itu pentingnya viktimologi di sistem peradilan hukum pidana di Indonesia. Oke, oke. Untuk mungkin karena ini udah 35 menit lagi, 35 menit udah melebihi waktu yang ada, mungkin kita kasih apa ya? Kesimpulan dari masing-masing. Mungkin dari Mas Ivan dulu mengenai kesimpulan dari podcast kita ini. Bagaimana Mas Ivan? Oke, kesimpulannya kalau kita cermati sendiri apa itu viktimologi dan lain sebagainya yang sudah kita jelaskan tadi, Hmm? terus kita lihat apa eh, urgensinya melalui kasus-kasus yang sudah kita bahas dari di daerah kita, terus apa kasus yang viral Ya, benar. itu, terus dari yang begal tadi atau lebih Hmm. sampai ada turun tangan oleh masyarakat, berarti kan itu udah menunjukkan bahwa viktimologi itu harus benar-benar diterapkan gitu. Itu udah urgensi sampai masyarakat menuntut itu berarti sudah urgensi sekali itu. Jadi saya berharap sebagai mahasiswa, eh, saya berharap ke depannya semoga eh, sistem peradilan di Indonesia segera diperbaiki dari sisi viktimologi. Seperti itu. Oke. Saya juga setuju dengan pendapat kesimpulan dari Mas Ivan itu sendiri bahwasannya di dalam hukum Indonesia ini korban kurang untuk terlindungi ya Mas Ivan Iya, ya. Karena sekali lagi KUHP tadi itu menjamin masyarakat bukan menjamin kepada korban. Sehingga menurut pendapat saya viktimologi harus diterapkan benar-benar di Indonesia. Bagaimana kita sebagai mahasiswa muda, Mas Huda, saya dan juga Mas Ivan harus benar-benar untuk mengkaji hal ini ya, iya. supaya juga bisa berdampak baik kepada kedepannya seperti Peradilan Indonesia kita. iya peradaban Indonesia ini karena sekali lagi kita harus menjamin hak korban karena yang merasakan atau yang terkena dampak itu korban bukan pelaku kan Iya. Mas. Jadi yang terutama kita harus lindungi adalah korban sekali lagi karena korban ini adalah orang yang terkena. Jadi kita harus memberikan sebanyak-banyaknya hak kepada korban bukan kepada si pelaku. Iya, saya mungkin lebih besar ya, lebih besar daripada pelaku. Iya, Lebih besar. maka daripada lagi itulah kita harus memperbaiki viktimologi yang ada di Indonesia ini Setuju, setuju. agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh korban seperti itu. Mungkin apa namanya dari Pak, saya juga Mas mungkin Huda. cukup ya. Mirip Soalnya ya. dari pendapatnya Mas Ipan, Mas Alex, kesimpulannya Oh, tuh hampir-hampir mirip sama. Nah, mungkin kalau misal ditambahin juga udah waktunya udah terlalu lama, mungkin sama-sama aja. Mungkin sudah cukup sekian ya, oh iya. Iya, iya, mungkin sih. Mungkin Mas Ivan ada mau tambah lagi? Mungkin sudah cukup saja. Mas Huda? Cukup cukup jelaskan. cukup. Oh, dari saya juga sudah cukup. Kita Terima akhiri ya. ya, kita akhiri sih. Terima kasih Terima kasih. teman-teman dan Pak Jari setelah mendengarkan podcast kita yang sangat lama ini. Semoga podcast yang eh, kita persembahkan bisa membuat eh, teman-teman bisa apa ya namanya bisa termotivasi atau Iya. mungkin bisa lebih mengerti lagi tentang teknologi itu Oke, ya. ya. Oke. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya. Dadah.